Dan Anda mengatakan, loh, kalau begitu dia kan sudah tahu bahwa kita akan masuk neraka. Kenapa kita diciptakan? Ya kan salah sendiri. Aku sudah kasih kamu akal. Aku udah utus Nabi samamu. Nah, sekarang apa yang kau ikutin? Pilih yang mana? Kan nggak ada yang memaksamu ke gereja kan? Nggak ada yang memaksamu untuk keluar dari Islam. Nggak ada yang memaksamu kemudian untuk masuk ke Islam kan? Itu pilihan lo. Itulah akalmu. Itulah kitab suci yang aku berikan. Kenapa kau pilih yang lain? Ya ini yang milih. Contoh. Ketika saudara beragama Kristen, pertanyaan saya, adakah Tuhan saya memaksa Anda menjadi Kristen? Adakah Nabi Muhammad SAW memaksakan Anda menjadi Kristen? Anda pilih sendiri bukan? Nah, maka ketika kemudian Anda mati dan masuk neraka, pilihan siapa? Anda sendiri yang memilih kok. Gak ada yang memaksa Anda kemudian untuk memilih masuk Kristen, gak ada. Itulah hebatnya. Terus Anda akan mengatakan, lah saya kan lahir di tengah-tengah orang Kristen. Betul. Tetapi lu lebih hebat daripada orang Islam yang dari lahir Islam. Lo kok bisa bang? Yes. Hari ini kau masuk Islam, seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan itu terhapuskan kemudian, dan amalan-amalan baikmu itu dihitung sebagai amalan pahala, harta surga. Jadi ketika hari ini Anda menemukan Islam, Anda bertemu dengan para apologet Islam, Anda mendengarkan pencerahan dari apologet Islam, Anda bersyahadat masuk Islam, maka seluruh dosa-dosamu yang lalu-lalu dihapuskan. Enak di kamu dong. Kamu sudah menikmati babi enak, tenteng babi enak, kemudian apalagi sop babi enak, apalagi panggang babi enak, apalagi goreng babi enak, capcay babi enak. Semua yang haram-haram kau sudah nikmati, sementara mereka yang lahir dalam keadaan Islam tak pernah mencicipi itu. Kamu sudah mencicipi semuanya. Habis itu kau masuk syahadat dengan gampangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa-dosamu dihapuskan. Maka enggak menang double kali tuh. Tapi kalau kau mati dalam keadaan tetap seperti itu, nggak pakai otakmu, ya itu juga. Makanya kaidah dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Jadi nikmati aja surgamu. Kau dapat neraka kan kau nikmati di surga, di bumi kan hidupmu. Apa yang kau inginkan kau rasakan, apa yang ingin kau makan kau makan, apa yang ingin kau minum kau minum, apa yang ingin kau lakukan kau lakukan. Tak ada kaidah perintah. Berbeda dengan Islam, mereka mau makan ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka mau minum ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka ingin bermain, sudah tiba waktu sholat zuhur. Mereka ingin pergi nongkrong, sudah tiba saat asar. Batasin, mereka hidup di dunia seperti penjara. Maka hidup berikutnya mereka baru masuk ke surga yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika di dunia, Anda berleha-leha, Senin berleha, Selasa, Rabu, 3, 4, 5, 6, sampai berapa tahun kau hidup, kau berleha-leha terus. Begitu kau masuk ke rumah ibadahmu juga kau cuma pergi nyanyi. Anda yang berat dalam hidupmu di dunia kan. Nah inilah sekarang balasannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi begitu saudara, nggak ada dalam Islam itu bahwasanya seperti yang Anda tuduhkan tadi itu keliru itu. Bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Dan Tuhan kasih senjata ke kita. Lumpuhkan dunia itu, kuasai bumi, lumpuhkan lautan, lumpuhkan udara, lumpuhkan daratan dengan akalmu. Jangan menjadi bodoh, kata Tuhan. Pakai akalmu. Maka kau akan melumpuhkan alam semesta ini. Begitu juga kau akan menemukan aku dengan akalmu. Dengan kau melihat alam semesta, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena itu karyaku. Dengan kau bercermin melihat dirimu, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena aku yang buat, bukan lu yang buat diri lu sendiri. Lu tidur, gue yang mengatur paru-parumu sampai lu masih bernapas. Coba kamu dalam keadaan tersadar, tahan napas. Saya hitung sampai 50, pasti matamu sudah melotot. Apa artinya? Otakmu harus kemudian mengambil tindakan memerintahkan kepada paru-parumu untuk segera diisi oksigen. Karena kau tersadar. Maka kau akan memerintahkan kemudian secara spontan paru-parumu, hidungmu untuk narik udara. Supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tapi anehnya, pada saat kau tertidur nyenyak, adakah kau memerintahkan paru-parumu untuk hirup udara? Adakah engkau memerintahkan hidungmu untuk hirup udara? Tidak kan? Itulah.
kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Bukan kamu yang menjaga napasmu keluar masuknya ketika engkau tertidur lelap. Harusnya kau terbangun. Loh, kenapa? Karena kamu kehilangan oksigen. Ketika kau terlelap, kamu lupa hirup udara kan? Kamu nggak hirup udara. Harusnya. Karena kau tidak tersadar. Tapi karena aku yang menjagamu, aku yang mengatur hidupmu semuanya. Habis itu ketika aku ciptakan kamu dalam keadaan sempurna, kamu kupur, kamu tak kembali kepadaku. Malah kau gadaikan hidupmu bersama dengan orang-orang kafir yang ingkar kepadaku. Itu sekedar nasihat dari saya, Bung. Silakan. Dinda Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jibril. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat. Kan baru ngopi tadi bareng. Jadi Siap. Habis kopi tadi. Mantap. Iya, Dinda. Siap. Oke, lanjut. Silakan tanggapin. Saya flashback sebentar ya. Kenapa tadi saya tanya seperti itu gitu? Karena Rasulullah ya bersabda juga kan gitu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Jadi makanya pertanyaan saya seperti itu. Di sini saya baru baca ayatnya gitu ya. Nah maka kenapa Hadis itu timbul bukan ayat. Oh ya sorry, hadisnya tadi ya, hadis riwayat Muslim ya. Maka kenapa tadi timbul pertanyaan saya, jika Tuhan tahu akan adanya dosa, gitu ya. Bukan timbul pertanyaan saya seperti itu tadi, gitu ya. Kenapa dia tetap menciptakan itu? Nah inilah yang menjadi pembeda gitu. Makanya saya di sini sekaligus membandingkan gitu ya dengan iman kekristenan sendiri, gitu. Nah jadi perbedaannya antara penciptaan di dalam Islam dan Kristen. Nah di sini uniknya Kristen gitu. Tuhan itu bukan mau menciptakan manusia untuk dia berbuat dosa, bukan. Walaupun itu benar, potensi dalam berbuat dosa. Lalu maka tidak akan muncul pertanyaan seperti yang tadi saya katakan. Karena di sini dalam iman Kristen itu sendiri gitu ya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu karena ia bukan kekurangan atau butuh penyembahan, melainkan karena kasihnya. Itu yang pertama. Dan juga pastinya dari penciptaan yang dilakukan Tuhan kepada umat manusia, saya setuju pasti Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap umat manusia. Gitu. Dan karena benar tadi, karena kita semua pasti memiliki potensi dalam berdosa, Tuhan sudah memiliki rencana penebusan, rencana penebusan yang telah disiapkan untuk umat manusia yang berdosa tadi. Jadi karena begitu bisa kasih Allah kepada kita, ya, dan Allah ingin kasih sejati selalu ingin memberi dan berbagi. Salah satunya penciptaan yang terjadi pada Kristenan gitu. Dan jika pun ada dosa, Tuhan Allah sudah menciptakannya, sudah merancangnya. Jadi seperti itu, mungkin kayak gitu sudah. Oke, baik. Saudara, saya ingin tanya sebelum saya menjelaskan lebih jauh. Menurut saudara, orang yang mati karena dosa itu kemana perginya? Ke neraka atau surga? Orang yang mati karena dosa, ya dia matinya ke neraka. Bagus, terima kasih. Ini saya bertanya seperti itu karena saya akan mengatakan kata terakhir setelah sesi ini, bahwa di agamamu itu yang ada hanya kekonyolan. Begini Bang. Sabar dulu. Oke, silakan. Iya. Ke neraka, ya karena dia mati dalam keadaan berdosa. Yes. Baik. Artinya tidak ada dosa yang ditembuskan. Tenang. Dia mati ketika dia berdosa dan dia mati lalu dia mengikuti Kristus. Ini bukan gereja pastinya kan ya. Ini bukan gereja kan ya. Ya tenang dulu. Ini sesi saya karena saya kan habis Anda kan saya. Jadi gini. Ya mungkin itu aja ya Bang. Sabar dulu. Tuhan enggak berdia. Jadi saya tambahkan dulu. Tuhan menciptakan manusia dengan unsur yang ada di dalamnya, Maha Pengampun. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pengasih. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Jadi Tuhan hanya berkata dosamu diampuni, hapus. Dosamu kuhapuskan, hapus. Dosamu ditiadakan. Ada yang konyol. Tuhan turun ke bumi menjadi tumbal. Apesnya, kenapa saya bertanya tadi? Apakah orang yang mati dalam dosa masuk ke neraka? Alhamdulillah. Adik itu mengatakan, ya ke neraka dong. Baik. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Saya ulang lagi pertanyaan saya, sekiranya masih ada adik di bawah. Orang kalau mati karena dosa kemana pergi? Ke neraka. Orang kalau ada Kristus di dalam dirinya, mati karena apa? Mati karena dosa. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi seluruh orang Kristen yang ada Kristus di dalam dirinya, matinya mati karena dosa. Kata saudara kita tadi, kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke neraka. Alhamdulillah di Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam mati harus selamat. Illa wa antum muslimun. Wahai umat Islam, janganlah kalian mati illa kecuali dalam keadaan selamat. Wow. Islam mati dalam keadaan selamat. Ente mati dalam keadaan berdosa. Neraka. Coba itu, coba. Makanya aku bilang tadi konyol. Konyol, nyol. Tuhan sudah turun ke bumi, menghinakan dirinya menjadi manusia, menebus dosa manusia di atas tiang salib. Orang yang percaya kepadanya, begitu mati dalam dosa. Hei, halilintar. Itu apa yang ditebusnya di atas pohon? Apa yang ditebusnya? Ternyata kalau dia mati di atas salib, orang-orang yang percaya terhadap kematiannya, Kristus itu berada pada diri orang tersebut, tubuhnya mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati di atas salib? Kalau ternyata pengikutnya matinya karena dosa. Matinya yang keren sedikit apa? Mati karena panu. Karena apoteknya di seberang jalan, dia nyebrang beli Alpanax, ketabrak truk, mati karena panu. Mati karena keselip biji nangka. Tiba-tiba dia makan nangka, begitu dia kunyah, diisi kulitnya. Tiba-tiba Pak Bom lewat, orang bersin jadinya. Ketelan biji nangka, mati. Matinya yang kering dikit, kenapa? Kenapa mati karena dosa? Jadi kalau mati karena dosa, kemana perginya katanya? Neraka. Ya sudah, dalilnya itu telan baik-baik. Tulis besar-besar, simpan di kamar lo. Tuliskan dalam kamarmu, tiap hari kau baca 100 kali dalam sehari. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. La haula wa la quwata illa billah. Nauzubillahi min zalik. Kalau Islam illa wa antum muslimun. Islam mati karena selamat, mereka mati karena dosa. Siapa yang mati karena selamat, di mana perginya? Sehingga siapa yang mati karena dosa, mana perginya? Itu aku bilang konsep Tuhanmu konyol. Udah capek-capek datang dari jadi bayi. Iya kan ya? Sudah gitu besar dibunuh. Tak taunya orang yang percaya kepada dirinya mati dalam dosa. Sanyal. Artinya adik kita tadi ini tidak berfungsi tahu tempenya. Gitu dia. Silakan diambil alih. Siap. Ya saya ngerokok. Lanjut. Iya. Tuh. Mana Kristen nih? Tadi ada yang minta naik.
Ya, buat teman-teman Kristen yang mau menanggapi, silakan Anda tekan multi, minta permintaan yang ke atas ya. Saat. Sebentar, teman-teman Islam tahan dulu. Linda. Ya, Boleh sedikit bisa tanya jawab, ingin belajar sih sedikit. Oke. Bisa nggak kemudian iblis merasuki Yudas sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Bisa tidak iblis merasuki Yudas? Sekiranya Tuhan menciptakan kejahatan pada diri manusia. Gak bisa. Nggak bisa. Bisa tidak imam-imam kepala membikin kesaksian-kesaksian palsu sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Gak bisa. Bisa tidak kemudian mahkamah agama membuat tipu muslihat sekiranya Tuhan tidak menciptakan potensi jahat pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Yesus disalib sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Kristen punya Tuhan sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Tidak bisa. Mereka memiliki Tuhan berasal dari kejahatan. Subhanallah. Maka saudaraku yang bertanya tadi, berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Sebab karena kejahatanlah kamu punya Tuhan. Namanya Yesus. Paham sampai sana? Adik Ai? Tak berak-berak lagi kau di situ. Tak berak pula kau di bawah situ. Enggak ada pampers. Kau pakai sabuk kelapa sudah. Tanpa kejahatan ada penyaliban. Tanpa penyaliban lu nggak punya Tuhan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Tanpa kejahatan bisa nggak Yesus dibunuh? Nggak bisa. Terima kasihlah kepada sibilisisis. Makanya sering saya mengatakan waspada kalau kalian berdialog kepada terhadap umat Islam, apalagi hati-hati. Mereka menguasai bidang, mereka menguasai materi, mereka lebih paham Bible, konsep Tuhan mereka sudah lebih dalami daripada kalian jemaat-jemaat biasa. Ya, hati. Tidurlah anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Selamat malam. Ya, lanjut. Ya. Kasih Dinda Jibri lagi. Bang Suma, Ya, berapa kilometer tinggimu? Tinggi saya 79 kilometer. Panjang. Itu saya itu Kalau kalian Anda bego, bagaimana kabarnya? Keren sekali bahasanya. Itu satu orang 1000 akun dia itu, 1000 akun. Orangnya sama. Lebar pundak saya itu 3 liter, Bang. Harusnya Anda malu. Bang Suma kok tingginya sekian kilometer, beratnya kok sentimeter. Ya sama. Tuhanmu kok manusia. Maria kok melahirkan Tuhan. Piye toh? Hal kecil kaget. Hal yang dahsyat nggak kaget. Tuhan kok punya anak di surga. Nah, coba lau. Ayo, silakan disambut tamunya. Sopan nih. Ya, Kopi Rokap, selamat malam. Malam, Bang. Ya, Islam Kristen, saudara. Kristen Protestan. Oke, siap. Ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma dari tadi?
Saya baru bergabung, Bang. Ada yang mau saya tanya dulu? Silakan. Sama Bang Juma atau Soalnya ada guru dari Bang Miftah? apa yang mau tanya? Ustaz Miftah, ada Bang Jibril, Bang Jimen. Nabi-nabi palsu menurut Al-Quran? Bisa dijelaskan sesuai dalil? Iya, Al-Quran tidak menyebut nabi-nabi palsu. Al-Quran hanya menyebut orang-orang yang telah mengajarkan kemudian sesuatu kesalahan disebut orang kafir, orang zalim. Jadi di Al-Quran tidak menyebutkan tentang nabi palsu. Yang menyebut kaidah nabi palsu itu Yesus. Katanya nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu kemudian memakai nama dia, bermukjizat, menyesatkan banyak orang. Di mana Jadi di dalil? Islam, Matius 7 nomor 15. Nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Yesus waktu itu berbicara kepada Bani Israel muridnya. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani Israel. Matius Nabi 7 Muhammad, ayat 15 ya, Bang? iya. Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus dan nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Yang ketiga, buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus, pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bernubuat mengusir setan. Begitu juga kami umatnya. Yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya umatnya Paulus. Aliteng. Jadi nabi palsu itu ya Kristen. Ya, bisa Buahnya. tambahin, Bang? Selain dari Silakan. Matius dalilnya? Silakan. Yeremia 23. Jadi pengertian nabi palsu dalam Alkitab itu bisa saya jelaskan adalah orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran atau nubuat yang tidak berasal dari Allah. Oke, silakan. Di Ulangan 18:22. 21 sampai 2. Iya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah takut kepadanya. Itu satu, Bang, sesuai dalil. Iya. Boleh Ulangan di 13 ayat 1 sampai 3 juga, apabila muncul di tengah-tengahmu seorang nabi dan ia berkata, mari kita mengikuti Allah lain, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu. Oke. Matius 7 ayat 15 tadi itu yang udah Bang bacakan. Oke. Ada juga Boleh. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Oke. Terakhir ini, Bang, dalilnya 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan. Ada lagi? Ini ada sebenarnya Wahyu 19 ayat 20 juga, Bang. Nabi palsu terakhir akan dilemparkan ke lautan api bersama antikristus. Oke. Baik. Ada lagi? Enggak ada lagi, Bang. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Antikristus. Anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang mengatakan Kristus itu Tuhan, itulah antikristus. Karena Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Manusia, ciptaan Tuhan. Anak manusia yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel
sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Kristus itu adalah ciptaan, utusan Tuhan. Ingat, Kristus artinya orang yang diurapi, ciptaan yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia antikristus. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa 2 Petrus 2. Ketika data ini Anda baca, harusnya Anda jeli. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu di situ adalah orang yang hidup di abad pertama. Hati-hati. Demikian juga di antara kamu yang hidup di abad pertama, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang muncul kemudian di tengah-tengah kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Jadi menurut abang, Yesus itu palsu. Siapa? Jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nabi palsu. Yesus itu nabi palsu. Bukan. Yang dimaksud Petrus ini di tengah-tengah Bani Israel itu ada nabi palsu. Coba. Yesus kan di dalam ajaran, dengarkan saya Bang. Yesus manusia. Kenapa? Abang bilang tadi Yesus manusia. Memang dia adalah Kristus. Tapi dia malah bisa melakukan mujizat. Iya, karena dia nabi. Itu bukan nabi palsu ya. Yesus bukan nabi palsu. Ya, nabi palsu ini yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus. Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan kalau dipanjangkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang diurapi Tuhan itulah nabi palsunya. Baru 2 yang saya tanggapi Bang. Yang ketiga, ketika Anda membawa data di dalam Ulangan 13. Ketika dikatakan di sana, orang-orang yang mengajarkan kamu untuk berbakti dan berpaut kepada ilah-ilah lain. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ajaran ini, di situ berbicara tentang nabi atau pemimpin. Haruskah engkau hukum mati dia? Saudara, ketika Ulangan 13 ini, orang Arab di 1400 tahun sebelum Masehi itu tidak mengajarkan Bani Israel untuk menyembah berhala. Dan orang Arab tidak pernah mengajarkan orang Yahudi di zaman Yesus menyembah kepada berhala-berhala di Mekah. Akan tetapi di waktu yang sama orang-orang Roma mengajarkan menyembah kepada dewa Theos sampai hari ini. Itulah yang dimaksud ilah lain. Sedangkan kalau di Islam tidak menyembah ilah lain. Yang disembah oleh umat Islam adalah Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, pencipta langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda membawa Ulangan 18. Ulangan 18 itu dikatakan seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, tetapi aku tidak pernah mengajarkan itu, dan apa yang diucapkannya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Sekarang ketika Paulus mengatakan satu pengajaran, apakah terjadi? Contoh misalnya, ketika yang datang kepadanya adalah anak Maria. Apakah benar anak Maria yang datang kepada Paulus? Bukan. Apa buktinya? Nah, sebelum saya ke situ, nabi palsunya, coba Anda lihat di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama, ada sebagai rasul, yang kedua ada sebagai nabi,
Yang ketiga, ada sebagai pengajar. Tinggal di tengah-tengah kaumnya Paulus, ada rasul, ada nabi. Nah, masih adakah nabi setelah Yesus dalam Kristen? Ternyata nggak ada. Tapi Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Yang tidak Cuma Waalaikumsalam. Satu aja yang kita ambil dari ajaran Paulus yang tidak terjadi. Apa itu? Ketika dia mengaku bahwa yang datang kepadanya di Pulau Patmos itu adalah anak Maria. Apakah itu anak Maria? Bukan. Kenapa saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria? Karena yang datang kepada Paulus itu memang betul-betul bukanlah manusia. Apa buktinya? Di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan anak Maria. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu kemudian, di dalam kitab saudara, diterangkan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu hanya datang 2 kali saja. Tidak datang 5 kali atau 4 kali, cuma 2 kali. Kita lihat dalam dalilnya di Ibrani 9 nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi, menurut Ibrani 9, Yesus hanya menyatakan diri sekali lagi. Setelah dia menebus dosa di atas tiang salib, dia hanya menyatakan diri sekali lagi. Ingat, kejadian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus itu terjadi di tahun 52. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, berarti kapan? 30 bang. Apanya? Umur Yesus kan 30 tahun. Iya, 33 tahun Yesus terangkat ke langit. Paulus kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di tahun 52. Karena Galatia itu ditulis tahun itu. Nah, sekarang permasalahannya, Ibrani mengatakan, demikian juga Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu Yesus menyatakan diri sekali lagi, Bang? Setelah dia turun, seperti yang kapan? dijanjikan dan kami imani dia akan turun, bang. Seperti kenaikan. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Ya tidak dijelaskan, tapi akan turun. Dan Sudah datang atau belum? Belum. Nah, Sama kami. inilah yang nabi palsu itu. Sekarang pertanyaannya, yang menyatakan Sorry bang. yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Maaf, saya lanjutkan dulu bang. Sama seperti Nabi Isa yang akan turun juga. Iya. Nabi Isa juga belum turun. Berarti Nabi Isa juga. Maksudnya bang? Bukan, itu. Yang nabi palsu ini Paulus. Makanya saya dengarkan saya. Dalil Anda mengatakan, maka dia sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya, kapan sekali lagi itu dia menyatakan diri? Akhir zaman, pada saat dia datang membawa tanda kiamat. Betul? Betul? Gimana dalilnya? Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Tidak, Ayo. disebutkan di situ bang, di akhir zaman bang. Iya. Ya, sekarang Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Tidak ditentukan kapan, tapi akan turun di janji. Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Apa? Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Belum turun.
Belum turun. Lalu yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa? Malaikat. Bukan Yesus. Bukan. Saya baca Siapakah tadi engkau jawab. Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus rupanya. Enggak, perkataan kan malaikat bang, bahwasanya bukan Paulus yang menjelaskan. Malaikat sudah. Paulus bertanya kepada makhluk itu, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus kepada Paulus ketika dia ke Damsek? Ayo. Yesus. Katanya sekali lagi nanti di akhir zaman. Berarti 2 kali. Kedatangan yang kedua, iya. Ini kisah para rasul 1 ayat 9 ayat 11 bang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu murid-muridnya dan awal Yesus terangkat. dari pandangan mereka. Yesus terangkat. Dan menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, itulah malaikat kan? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus Dia akan datang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke atas. sesudah kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ketika dia naik, Surga. ketika dia naik, dia bersama dagingnya kan? Betul. Ketika dia turun ke Paulus sama dengan daging atau tidak? Daging dan daging Ada dagingnya ketika ia turun ke Paulus. ada. Anda nggak belajar berarti. Dia hanya mendengarkan suara tok dan juga melihat cahaya tok. Nggak ada daging di situ. Sementara malaikatnya mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat akan datang sama seperti engkau melihat dia turun. Dan Yesus juga klarifikasi. Matius 24, nomor 27, nomor 30. Kau akan datang sebagai anak manusia. Dia Kita para datang. rasul 1 ayat 3 bang. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Itu setelah keluar dari kubur. Lama. Itu setelah keluar dari kubur dia menampakkan diri. Yang jadi permasalahan di dalam Ibrani 9 nomor 28. Demikian juga Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi, bukan 2 kali. Apalagi berkali-kali. Cuma tinggal sekali lagi dia menyatakan diri. Setelah dia terangkat ke langit, dia akan menyatakan dirinya cukup sekali lagi. Pada saat apa? Pada saat kiamat, mendekati kiamat. Nah, yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Mengaku Yesus. Itu siapa? Nah, itulah nabi palsu itu. Hah? Oh. Hemat. Saudaraku. Sesuai dalil yang saya Ya, sesuai dalil, saudaraku. Ibrani 9 nomor 28. Abang tanya. Setelah Yesus terangkat ke langit. Tanda-tanda. Tunggu. Setelah Yesus terangkat ke langit. Terangkat. Dia akan menyatakan diri di alam semesta ini berapa kali lagi? Setelah dia terangkat. Menurut dalil. Sekali. Tepuk tangan. Sekali lagi. Jadi dia sudah terangkat ke langit dan dia akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ada ayatnya bang, ada dalilnya. Ya, sekali lagi itu kapan? Bukan di akhir zaman, sesuai dalil yang saya jawab. Dan bila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Itu Yohanes 14 ayat 3 ya bang. Jadi maksudnya Yesus kembali itu kapan? Tanda-tandanya kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang. Maka akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu barulah permulaan penderitaan. Itu tanda-tandanya bang.
Nah, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, Belum ada, tapi ada gempa bumi mungkin. iya. Ada. Berarti dia belum menyatakan diri kan? Apa? Berarti dia belum menyatakan diri yang sekali itu. Belum. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Yesus berkata kepada muridnya dalam Matius 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, Yesus datang hanya sekali lagi. Setelah dia terangkat ke langit, Al-Quran mengatakan As-Zukhruf ayat 61, Yesus datang cukup sekali lagi, kita menunggu sekali lagi datang. Setelah dia terangkat ke langit, penampakannya di atas muka bumi ini sebagai manusia tinggal sekali saja. Dan kalau dia datang sekali itu, maka dunia kiamat. Islam mengimani itu juga. Sekarang, kalau ternyata dalam kitab Ibrani 9 nomor 28 mengatakan Yesus akan menyatakan diri sekali lagi, dan itu ternyata nanti di akhir zaman, berarti yang menyatakan diri kepada Paulus, kepada Ananias, kepada Markus, kepada Maria dalam kuburan, kemudian kepada yang di Pulau Patmos, ternyata itulah penggenapan Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itulah yang disebut aliteng hari ini. Ini harus didengarkan orang-orang murtad nih. Ada saya sedang bertahajud, kemudian datang Yesus Kristus dalam sujudku. Aku lagi umroh, lalu aku melihat Yesus di atas Ka'bah. Kitabmu mengatakan Yesus datang sekali lagi. Kapan itu? Kiamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur. Itu bukan anak Maria. Apalagi pakai tato di paha. Alamak. Itu bukan anak Maria. Ketika Yesus disalib, katanya semua pakaiannya diambil. Ditelanjangin Yesus itu, nggak ada tato di badannya. Saking tidak adanya tato, di atas salibnya ditulisnya Inri, bukan di paha. Nah, dia orang Yahudi. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada mengaku Yesus, pahanya tertulis. Jadi kalau untuk menurut Islam, Ya. Nabi itu Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau ada lagi Nabi yang turun setelah Nabi Muhammad, menurut abang itu Nabi palsu. Bukan, Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah Nabi Muhammad. Dan bukti kenabian terakhirnya beliau itu, bukti bahwa dia adalah Nabi terakhir, dia menceritakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Bukti bahwa dia Nabi terakhir, dia mengatakan kelak akan datang Nabi Isa alaihissalam. Ini ajarannya Nabi terakhir nih. Apakah ajaran Nabi terakhir ini benar-benar terjadi? Betul-betul terjadi. Nabi Isa turun sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Itu Berarti bukan Nabi terakhir ya, kenapa bisa? Memang Nabi Isa turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun justru untuk melengkapi kemudian apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Nabiku mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman membawa tanda hari kiamat. Apakah itu betul akan terjadi? Terjadi. Paulus mengatakan Yesus turun kepada dirinya. Apakah itu terjadi?
tidak tergenapi. Ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Boleh aku terlambat mengetahui Nabi Isa turun ya. Apa? Bukan Muhammad yang langsung yang udah tahu. Nabi Muhammad, barang siapa ada nabi mengucap, ingat bismi anoki di dalam Ulangan 18 itu nabi berbicara atas namaku. Kalau ada nabi berbicara atas namaku tapi tidak tergenapi kemudian apa yang diucapkannya, maka nabi itu harus mati. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Anda tidak bisa kabur dari dalil ini. Kenapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar cahayanya dari timur, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Matahari menjadi gelap, bintang tak bercahaya. Dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Anda harus terima itu. Nah sekarang yang jadi permasalahan ini Paulus kodong. Paulus begitu nyatanya kau itu adalah nabi palsu, Paulus. Nyata kali. Bible mengatakan Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya Apa ini? 2 kali sudah kepental nih. Kalau nggak ada peringatan. Astagfirullah. Langsung mental sendiri, Aki. Langsung Iya, kepental sendiri, nggak ada apa. Nggak tahu, kepental sendiri 2 kali udah. 2 kali. Mungkin minta update kali. Aplikasinya minta update. Bisa jadi. enggak dong, kan ada saya di sini. Nggak apa-apa kok, udah. Masa? Enggak, maksudnya saya itu jadi sasaran tembak, tapi saya pakai anti rungkat. Tapi aman ini Gurunda, nggak ada peringatan sama sekali loh, aman. Makanya dia kepental aja. Iya, itu tombaknya dari itu, tombaknya tumpul semua, anti rungkat ini dipakai. Astagfirullah. Lanjut Gurunda, maaf Gurunda. 2 kali. Ya, jadi gitu saudara ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa innahu ilmu lisa. Kedatangan Nabi Isa adalah benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Ternyata di dalam Matius 24 juga diceritakan seperti itu. Tanda-tanda datangnya Yesus adalah tanda-tanda kiamat. Sama. Nah sekarang di dalam Ibrani 9:28, begitu juga kemudian Kristus akan datang sesudah itu. Ia akan datang menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, Paulus ini yang bahaya, kasihan. Kodong. Kamasian kodong Paulus. Boleh deteksi sekali kita nabi palsu. Nah, Boleh saya menjawab Mas? sabar dulu saudara. Sebentar habis ini. Sabar. Apa Nabi Sabar. Paulus rupanya Bang Joma? Dia nabi palsu, udah keciduk nabi palsu, Bang. Berdasarkan ulangan 18 nomor 21 sampai 22 yang Anda baca barusan. Ketika ada seorang nabi terlalu berani berbicara tentang aku tapi tidak terbukti perkataannya itu, maka dia harus mati nabi itu. Makanya dia mati dipenggal. Kita buktikan tadi. Satu aja kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Di dalam ulangan 24, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman hari kiamat. Berarti Al-Quran dan ucapan Yesus itu selaras. Sekarang yang jadi masalah ini Paulus. Apa karena menurut Bang Juma Paulus itu menulis Injil? Bukan. Dia mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ternyata yang ditemui itu bukan Yesus. Gimana tadi? Dalilnya Bang? Matius 20,
Ibrani 9 nomor 28. Yesus datang sekali lagi. Dia akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan dia menyatakan diri sekali lagi itu? Di akhir zaman. Berarti Nabi Muhammad lebih betul. Nabi Isa akan datang sekali lagi di akhir zaman. Nah, Ibrani mengatakan Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Berarti kalau sekali lagi itu datangnya di hari kiamat, maka yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Itu kan setelah sebelum kita Lah, dalil Anda nggak baca. Dalil Anda nggak baca. Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah disalib, dia terangkat ke langit. Dan akan datang menyatakan diri sekali lagi. Aduh, susah. Kalau akal nggak sampai subuh pun Anda nggak akan paham. Berat memang, berat kawan, berat. Silakan Anda ngomong. Ini rokap dikasih paham aja nggak? Sudah, silakan bicara rokap. Apa yang mau kau sampaikan? Biar saya jelaskan dulu dalil yang dibacakan sama. Jadi penjelasan itu memang betul Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Artinya Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib sebagai korban sempurna bagi dosa manusia. Jadi bukannya jadi Paulus nabi palsu, walaupun kedatangan Yesus cuma sekali. Yesus setelah diangkat, ya mengorbankan dirinya di situ multitafsir, Bang. Bisa jadi dia korbankan dirinya terangkat ke langit, bisa demi untuk menyelamatkan murid-muridnya, itu bisa. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, adalah lebih baik satu orang Yesus ini mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus terangkat ke langit. Daripada kemudian bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi, mending dia terangkat ke langit, korbankan dirinya, mengalah. Oke lah Tuhan, biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu yang terjadi. Ya sudah, Tuhan menginginkan. Oke, aku angkat kau ke langit. Sudah, itu yang dimaksud. Bukan jadi tumbal. Tapi Anda memaknai tumbal, ya terserah Anda. Itu derita saudara. Nah sekarang permasalahannya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, sesudah dia terangkat ke langit, maka sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pada masa mana, pada saat kapan dia menyatakan dirinya sekali lagi itu? Anda menjawab, pada saat hari kiamat. Nah, itu kan cuma sekali lagi menyatakan diri. Tidak saya jawab di situ, Bang. Pada akhir zaman. Oke. Matius. Sekarang pertanyaan saya, Yesus akan menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kalau tanda-tanda Bang, Matius 24 ayat 30, mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi itu sudah terjadi? Belum. Pertama Yesus datang sebagai hamba dan korban dosa. Kedua, ia datang sebagai raja dan hakim. Bukan mati. Melainkan ini. Sekarang Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 2 kali lah. Nah, 2 kali. Pada saat dia usia 1 tahun sampai 33 tahun. Dan pada saat dia datang di awan-awan 2 kali. Pertanyaan saya. Kedatangan keberapa kali yang datang kepada Paulus? Yang menampakkan diri. Ya, kepada Paulus. Itu kedatangan keberapa? Kedua kali memang.
Berarti di akhir zaman nanti itu ketiga kali. Boleh saya jawab itu kah? Masalah yang Boleh. ketemu sama Paulus. Ya, silakan. Yang ketemu Paulus yang menuju perjalanan ke Damaskus itu kan berupa cahaya. Ya. Berupa cahaya terang dari langit yang menyelimuti suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan bukan secara manusianya. Kata siapa, Bang? Karena apa yang dikatakan dalam apa itu kan dia datang kepada hari kiamat itu secara manusianya. Oke. Penuh dengan dagingnya semua. Dilihat banyak orang. Itu penjelasan begitu. Oke. Nah, sekarang begini. Kalau Anda menjawab seperti itu, Bung, pertanyaannya, adakah kemudian Yesus itu akan datang bukan sebagai manusia? Di mana dalilnya? Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1, Lukas 1, nomor 11, di situ dikatakan bahwa malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, ya, dia dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya juga dengan dagingnya. Betul. Terus, yang datang kepada Paulus, ada daging nggak? Enggak. Ya, berarti itu bukan Yesus. Bukan bercahaya. Lah, yang berupa cahaya itu iblis. Lukas 18 nomor 10 kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lah. Ini Bang Zuma. Apa? Enggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Pak Saulus pernah menganiaya iblis. Apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Gimana? Apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Apakah iblis tidak bisa berpura-pura menjadi malaikat terang? Enggak, maksudnya pertanyaan saya, apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Kapan Paulus menganiaya iblis? Ya, nggak pernah. Yang sebelum Paulus itu ke Damaskus, sebelum dia bertobat, yang dia aniaya itu muridnya Yesus apa bukan? Pengajaran Yesus itu apa? Iya, muridnya Yesus. Ya itulah. Di situ abang kan. Iblis tidak bisa berpura-pura. Kenapa? Iblis tidak bisa mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak bisa rupanya Iblis mengatakan begitu. Kalau kita mengatakan begitu, nanti saya bisa balik. Oh, kenapa? Nah, kalau iblis kan berkuasa. Iya. Jangan sampai yang ketemu sama Nabi Muhammad di gua kira iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan